Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di podcast MBTV Poli Batam. Kita kedatangan tamu dari jauh. Seperti apa mereka? Ya, ini dia. Nah, ini kenapa kami bisa undang teman-teman ke sini, karena kami tertarik dengan Poltek Ketapang hadir di Poli Batam. Nah, biasanya di sini tuh saya berdua dengan teman saya, Pak Winanda. Cuman beliau lagi dinas keluar kota karena teman-teman juga terbatas waktu akan pulang ke asalnya. Ya, ke Ketapang. Jadi ya kita untuk ngobrol-ngobrolnya di sekarang. Jadi Pak Win, saya mantap mohon izin ya Pak ya, untuk ngobrol bareng teman-teman tanpa Pak Winanda. Oke, untuk itu oke teman-teman, kalau kata orang nggak kenal kan makan nggak sayang ya. Iya. Jadi sebaiknya kita tapi kadang sayang pun menghilang. Ya udahlah, kalau gitu kita kenalan dulu ya. Mungkin boleh dari yang mana nih, yang senior nih? Biasanya ada senioritas nggak nih? Nggak ada, satu angkatan semua. Oh, satu angkatan. Oke, silakan boleh. Perkenalkan, nama saya Kondang dari Politeknik Negeri Ketapang. Oke, mungkin boleh izin buka maskernya Mas, Oke. biar nggak tahu kan. Ya. Ini masih pada jomblo atau udah gimana? Udah nggak jomblo lagi. Nggak jomblo. Aduh, oke. Nih Mas Kondang. Oke, thank you. Ya, perkenalkan, saya Kak Srianto Wijaya dari Politeknik Negeri Ketapang. Oke, mungkin boleh Mas. Ya. Mana tahu ada yang dari Batam Mas. Oke. Aku masih jomblo. Oh, kalau ini malah yang jomblo ya? Oke. Mencari orang Batam katanya. Emang udah bisa mutasi Mas? Aduh. Bisa diatur nanti. Oke. Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman dari Ketapang hadir ke sini karena suatu program ya. Iya. Oke, mungkin dari Mas Kondang atau Mas Kas. Ini panggilannya Kas. Ya. Boleh ada yang lain nggak? Debit gitu, kayak debit kredit. Ya, ini kita di manajemen bisnis soalnya. Iya. Benar. Oke, nah terkait dengan program ini ya. Tapi sebelum tadi udah pengenalan terkait dengan ini ya. Sebelum ke program, kayaknya biar lebih kenal lagi. Ini kan teman-teman dari dari Politeknik Negeri Ketapang. Nah, Politeknik Negeri Ketapang ini Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya. Oke, Mas. Ini Mas Kondang Ya. dari Prodi Elektro. Elektro. Oke, kalau Mas Kas dari Saya dari budidaya tanaman perkebunan. budidaya perkebunan ya. Berarti suka tanam-tanam ya. Ya. Oke. Oke, cukup menarik ya. Elektro dan ya budidaya. Oke. Nah, berarti untuk di Politeknik Negeri Ketapang itu ada berapa prodi? Ayo, kalian kalau sampai nggak hafal bisa dalam masalah. Gimana? Yang lebih senior yang mana nih? Sama ya? Sama, Oh, sama ya. Kita Oke. ini baru juga di Politeknik Ketapang. Oke, baru Baru 2 tahun mau 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Seharusnya udah cukup lama ya teman-teman ya. Pak Rektor, mohon maaf atau ini. Gimana? Ada berapa prodi atau berapa jurusan? Emang Ada nggak 6 jurusan, 8 prodi. Oke. Benar ya Pak ya? Dulu ya. Ya, semoga kalau nggak benar, benar ya. Benar. Oke. Nah, Karena yang paling banyak itu dari budidaya. Perkebunan itu ada jurusan saya yang paling banyak 3 prodinya. Iya. 3 prodi. Yang lainnya 1 jurusan 1 prodi. Oh, Kalau karena untuk jurusan Mas Kes ini pengolahan paling senior ya. Paling senior. Benar, jurusan paling senior. Ada berapa prodi tadi? Kalau untuk pengolahan hasil perkebunan itu ada 3 prodi, ada agribisnis, terus teknik pengolahan hasil perkebunan, dan budidaya tanaman perkebunan. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau belajar berkebun bisa dengan Mas Kas ya. Ya. Tapi kalau elektro bisa yang ada getar-getarnya. Elektro ya, biar terkait dengan listrik ya, Tia. Iya. Sama ya, di Politeknik juga ada elektro, cuman belum ada budidaya.
Mungkin ke depan bisa jadi Mas Kas ke sini untuk bangun prodi. Prodi budidaya. Bagus. Bagus banget ya. Bagus banget. Bagus banget. Karena peluang di sini tantangannya cuaca sebenarnya kalau di sini. Oke, mungkin sekilas ya pengenalan dengan Politeknik Negeri Ketapang. Nah, sekarang teman-teman yang mengantarkan teman-teman ke Poli Batam. Ini program apa? Untuk program magang sendiri ini itu merupakan salah satu ini ya, termasuk program baru juga dari Diksi. Jadi kita itu diberi kesempatan untuk magang ke perguruan tinggi yang lebih senior lah ceritanya ya. Cuman mereka kan sistemnya itu tetap aja ada seleksi. Jadi dari kita itu mengajukan diri. Tapi ini kan hitungannya yang angkatan pertama ini dia harus berkelompok. Jadi nggak bisa perorangan gitu. Oke. Jadi ada beberapa program, ada yang ke perguruan tinggi atau ke industri. Oke. Ya kebetulan itu kalau kami itu milihnya ke perguruan tinggi karena memang kan apalagi kan kami kan hitungannya untuk Politeknik Negeri Ketapang sendiri kan ini hitungannya masih PTNB baru. Oke. Kami masuk di 2019 itu dan sayangnya itu pas 2020 lah itu pandemi. Oke. Jadi nggak ada untuk ngikut pelatihan pun nggak bisa. Jadi untuk ini untuk dalam hal pengelolaan laboratorium itu jadi kami agak terhambat lah untuk pengembangan laboratorium itu. Jadi pas kebetulan ada program ini, jadi kami coba daftar aja, soalnya kan kebanyakan pelatihan itu kalau secara online ilmunya kayaknya nggak maksimal ya, soalnya bayangan kami untuk lab yang bagus itu belum nyampe karena memang belum pernah lihat yang bagusnya itu kayak gimana. Oke. Jadi pas kebetulan ada program ini, kami daftar dan alhamdulillah bisa lolos dan melaksanakan magang sampai seperti sekarang ini. Oke, berarti teman-teman di program ini benar-benar untuk pengelolaan ataupun tata kelola dari laboratorium ya. Khususnya untuk laboratorium pendidikan ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus kan banyak ya Politeknik tadi kan yang senior ya istilahnya ya. Nah, kenapa teman-teman bisa ke Poli Batam? Berdasarkan pertimbangan apa kalau kami boleh tahu? Kami dari pertimbangan dari Budir ya atau Wadir 1 kami. Oke. Dari situlah kita bisa tahu Politeknik Negeri Batam. Oh, oke. Jadi berdasarkan rekomendasi ya. Sadar rekomendasi. Iya. Soalnya gini, untuk yang angkatan pertama ini dari pihak DC-nya itu belum menyiapkan pilihan yang universitas ini yang bisa tempati magang. Jadi dari mereka itu infonya itu usahakan misalnya antar politeknik yang udah pernah jalin kerjasama sebelumnya. Nah dari Udir 1 itu menyarankan ke Politeknik Batam aja karena mereka labnya udah standar ISO, jadi udah majukan ke sini. Istilahnya kita udah saling kenal lah ya sebelumnya ya. Oke, sip. Nah di sini teman-teman kan mungkin di sana untuk PLP-nya banyak ya. Banyak. Nah yang turun ke Batam berapa orang? Untuk PLP sendiri 4 orang. 4 orang ya, 4 orang. Nah 4 orang ini kenapa bisa yang turun itu Mas Kas, Mas Kondang, dan mungkin 2 temannya lagi nanti di part 2 deh kita ajak ke sini juga. Karena kita daftar. Oke. Karena lewat menu itu kan seleksi kan kita daftar dulu ke Diksi, terus diseleksi oleh Diksi, kan itu prosesnya seperti itulah. Akhirnya kita yang terpilih dari mungkin banyak juga yang ikut daftar ya. Jadi mungkin kita yang dapat kesempatan lah, 4 orang ini yang dapat kesempatan untuk bisa magang di sini. Oke. Jadi memang waktu daftar itu berkelompok berarti ya? Iya, ada yang pokoknya itu sesuai syarat-syaratnya. Berkas apapun yang kita diinginkan lah, yang diinginkan oleh panitia dari program ini kita upload, kita sesuai lah. Oke. Sesuai prosedur. Oke. Tapi program ini akan ada nggak tahun depan lagi kemungkinan kalau teman-teman lihat di programnya? Kemarin sih pas sementara magang sini untuk gelombang kedua udah ada. Cuman saya kurang tahu kapan mulainya, tapi pendaftaran kayaknya udah. Dan itu udah sistemnya agak beda, soalnya saya kemarin tuh kita lihat itu dari pihak Diksinya itu malah untuk pembukaan pertama itu dia menawarkan untuk
universitas yang siap menampung. Jadi universitasnya dulu yang mengajukan penawaran kalau mereka siap untuk magang. Jadi pas begitu pembukaan peserta magang udah ada pilihan. Jadi sudah bisa sesuai bidang ilmu. Oke. Ya. Jadi berbeda ya dengan yang tahun ini dengan yang tahun berikutnya ya. Oke. Ini teman-teman, kalau dilihat dari teman-teman kan sudah kurang lebih satu bulan di Politeknik Negeri Batam. Nah, apa yang teman-teman sudah dapat dari kurang lebih 1 bulan di Poli Batam? Karena kan teman-teman pulang harus bawa oleh-oleh nih kan untuk Politeknik Negeri Ketapang kan. Ya, oleh-olehnya mungkin bisa luti gendang. Enggak ya, bukan ya. Salah satunya. Jangan sampai tidak bawa. Bisa dalam masalah Anda. Apa yang teman-teman sudah dapat? Kalau saya di sini alhamdulillahnya dari mungkin dari pengadministrasian atau borang-borangnya ya bisa kita ambil atau kita bisa proyeksikan nanti ke Politeknik Negeri Ketapang. Karena kan di sini borangnya itu udah rapi lah, udah tertata lah. Sementara mungkin di Politeknik Ketapang tuh masih kurang lah, belum semuanya ada gitu. Mungkin tentang itu dulu kita fokusnya. Prosedur gitu ya. Prosedur, pengasuhan gitu deh. Barang-barang terkait lab gitu ya. Lab. Oke, kalau Mas Kas mungkin gimana? Mungkin enggak beda jauh lah. Soalnya kan fokus utama kami untuk ke sini itu memang tentang pengelolaan laboratorium ya. Jadi untuk awal ini kami memang fokuskan untuk ke administrasi, dan alhamdulillah malah kita ini untuk ilmu yang dapat ini malah jauh melebihi ekspektasi saya ya. Soalnya dari awalnya yang cuman mungkin dari administrasi ternyata melebar sampai ke prosedur di lapangannya kayak gimana. Jadi setelah administrasinya rapi kan otomatis kan di eksekusi lapangannya itu harus jelas juga biar nggak kemana-mana, sesuai ini juga sesuai SOP-nya kayak gimana gitu lah. Oke. Mas, teman-teman ini kan nanti pulang ke Politeknik Ketapang berarti banyak hal ya yang harus dipersiapkan. Mungkin ya. Ini sebenarnya nggak ada di briefing nih teman-teman. Ini langsung aja nih. Nah, apa yang ini tentunya kan teman-teman pasti akan membuat sesuatu hal yang berbeda dengan nanti di sana ya. Nah, selain dari sisi lain, apa yang teman-teman harapkan ketika balik ke Ketapang? Mungkin ini nanti ada ya, mungkin teman-teman Ketapang nonton, saya nggak tahu. Bisa jadi ya. Nah, kaleb-kalebnya lihat gitu ya. Nah, apa yang teman-teman harapkan? Kalau harapannya sih mungkin ini ya, agar lab kita itu, kualitas lab kita itu meningkat lah. Mana dalam pemberian pelayanan. Jadi yang dulunya itu kita nggak tahu harus gimana. Paling nggak setelah balik nanti itu kita udah tahu misalnya ada masalah ini, solusinya kayak gini. Mungkin kurang lebih gitulah. Jadi kualitas pelayanannya itu jadi ikut meningkat. Oke. Kalau dari Mas Kondang? Saya pun mungkin sama ya. Nah, saya juga termasuk prodi baru. Di Politeknik Ketapang ya itu tadi. Semoga yang harapan saya itu pelayanan ke mahasiswa kan sebagai konsumen kita lah. Benar. Kita bisa lebih baik lagi di pelayanan di labnya. Dengan prosedur mungkin yang telah kita buat dari sini kita proyeksikan ke Ketapang gitu. Jadi itulah harapannya. Mohon bantuannya kerjasama dari Politeknik Batam. Mungkin Mas Kondang sama Mas Kas juga udah lihat ya untuk laboran di Poli Batam bagaimana ya serunya ya. Kita karena masih anak-anak semua di sini. Jadi kita kerja ya bareng-bareng, gotong royong gitu ya. Jadi kayak Mas Kas juga udah sharing banyak untuk tugas tambahan, Mas Kondang juga sama. Ya kita intinya sama-sama mungkin ilmu baru nanti yang didapat dari Poli Batam di sana bisa saya diproyeksikan lah. Ya, proyeksi dan ya bisa kerja baru lah ya. Lagi. Nah, Mas Kas,
kan dari budidaya ya. Iya. Gimana di sini kan nggak ada lab budidaya. Apa yang Mas Kas di sini tuh perhatikan dan yang Mas dapat? Walaupun di sini nggak ada lab terkait dengan budidaya. Meskipun dibilang budidaya kan fokus utama kita memang dalam hal pengelolaan labnya, terutama administrasi. Untuk memang sih untuk prosedur lapangan sih pasti bakalan beda. Tapi kalau untuk yang namanya pengelolaan lab pasti sama lah, nggak terlalu beda jauh antara satu jurusan dan jurusan lainnya. Kan namanya kita itu mengikuti standar ISO. Dengan artinya ada satu patokan lah. Jadi otomatis dalam ini pikiran saya, jadi untuk tata cara pengelolaannya itu kurang lebih sama, meskipun untuk eksekusi lapangannya mungkin agak berbeda gitu. Sama kayak di Poli Batam juga sama ya. Kita punya prosedur satu, tapi setiap lab kan ada yang elektro, ada yang mesin, ada yang manajemen bisnis. Nah, itu memang nanti di lapangan akan berbeda untuk pelaporannya. Jadi yang ada peralatan dan ada yang perlengkapan. Ya, mungkin dari kayak dari segi pengadaan gitu ya. Pasti akan sangat berbeda tentunya kayak dari elektro dan budidaya. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman. Ini part satunya bersama Mas Kondang dan Mas Kas. Jadi mereka berdua ini memang pendiam. Saya belum terlalu kenal ya. Karena baru 1 bulan ya. Terasa sangat singkat sekali teman-teman, karena 1 bulan mereka nggak di manajemen bisnis saja. Baru seminggu di sinilah. Ya, baru seminggu. Jadi istilahnya kita ini baru PDKT, baru pengenalan karakter satu sama lain. Tapi saya lihat Mas Kondang dan Mas Kas ini sangat open mind ya. Jadi kayak benar-benar pengen belajar banget. Jadi cocok untuk diberi lebih dalam bekerja. Lebih gitu kan. Ada kata lebih. Banyak tanggung jawabnya, kayaknya selalu pengen belajar gitu ya. Iya, kayaknya ya saya senang dengan teman-teman dari Politeknik Negeri Ketapang, selalu pengen mencoba hal baru. Tapi ikhlas Mas ya. Ikhlas. Kalau saya lihat dari wajahnya penuh dengan semangat kalau untuk belajar ya. Iya. Harus semangat untuk belajar. Untuk belajar ya. Untuk perkembangan khususnya mungkin untuk Politeknik Negeri Ketapang ya ke depannya bagaimana. Oke, terima kasih Mas Kondang, Mas Kas, terima kasih juga untuk waktunya. Kita bisa lanjut bekerja. Terima kasih. Jadi banyak menanti. Iya, ini kita nyuri-nyuri waktu sebenarnya. Jadi lagi jadi benar-benar ya untuk dari Politeknik Ketapang benar-benar ngikutin kita lagi ngapain di lapangan ya. Ikutan beneran ngecek, jadi nggak cuman sharing-sharing ya. Jadi kemarin udah banyak lab yang kita sudah ini mungkin akan ketemu permasalahannya apa, kondisinya bagaimana ya. Jadi ini teman-teman tadi habis ngecek lab, saya minta waktu untuk kita ngobrol bentar ya. Karena pengen tahu juga untuk program di sini, mana tahu nanti besok laboran dari Politeknik Negeri Batam juga ikut sharing ke politeknik lainnya gitu. Bisa jadi kita juga kunjungan ke teman-teman. Mungkin ini ada tambahan yang mungkin untuk masukan ke Batam atau ke Ketapang juga. Untuk ini ya, untuk teknisi itu usahakan untuk semuanya itu udah punya INITK. Soalnya itu yang menjadi dasar untuk bisa ikut untuk program ke diksi atau yang lainnya. Program pelatihan apapun itu yang. Jadi meskipun bisa bilang statusnya bukan karyawan tetap ya gitu, yang penting selama ada NITK bisa ikut. Jadi nggak mesti PNS atau apa gitu. Oke, terima kasih Mas Kas. Ini masukan yang sangat berarti ya. Jadi bisa untuk politeknik manapun mungkin ya. Besok mungkin ditonton sama politeknik yang lainnya. Bisa untuk membantu karyawannya untuk bisa ikut pelatihan seperti ini ya. Karena kan ini jatuhnya untuk perkembangan pribadi dan politeknik itu sendiri ya. Oke, terima kasih Mas Kas, tadi sangat bagus sekali. Tapi harapannya saya juga pengen ke Politeknik Negeri Ketapang. Saya nggak tahu nanti, mana tahu beneran terwujud ya. Di sana pengen melihat apakah benar tadi Mas Kondang bilang memproyeksikan prosedur ini, atau sampai di sana pasrah. Kita akan terus sharing ya. Akan ketemu nanti juga, mungkin kita bisa jadi ke depan ngobrol gini tapi by daring ya. Saya pengen lihat di sana apakah sudah menerapkan borang-borang prosedur yang udah teman-teman dapat. Maksudnya biar kita bisa sharing sambil belajar. Tahu dari teman-teman ada masukan, oh ternyata ada yang perlu ditambah nih dari ISO-nya, ada yang perlu untuk ininya kayak gitu.
ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita lanjut lagi kerja teman-teman. Memang paling penting kerja ya. Biasa sekali. Tetap jaga kesehatan. Ya. Terima kasih kami ucapkan telah hadir di sini. Semoga ya kerasan lah.